Salah satu isu penting ketika Gibran Rakabuming Raka semakin dikenal dan semakin terkenal adalah isu di seputar keamanan. Saya punya semacam sense of intelligence bahwa sekarang ini ada banyak orang yang mengidolakan sosok muda, bersinar, dan penuh harapan, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Izinkan saya mengajukan sebuah tesis bahwa dalam teori kambing hitam, ketika kita bicara tentang idola, maka idola itu selalu punya dua sisi. Yang pertama, idola adalah orang yang diteladani. Orang itu dihormati dan layak untuk dicontoh karena menjadi panutan. Tetapi teori kambing hitam mengatakan bahwa idola itu sekaligus orang yang dibenci. Melalui perspektif pemikiran filsafat, kita ingin melihat secara kritis bagaimana isu keamanan itu menentukan bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika ia melaksanakan amanah rakyat mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan tugas 5 tahun ke depan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kiprah Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia semakin hari semakin menunjukkan kerja-kerja yang terstruktur sistematis dan dilihat langsung, hasil yang dapat membanggakan banyak orang. Banyak orang kini semakin menempatkan sosok muda bersinar dan penuh harapan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu idola mereka. Dalam teori kambing hitam yang dikatakan oleh René Girard, seorang sosiolog antropolog dari Prancis, ia mengatakan bahwa teori kambing hitam itu selalu punya dua sisi, seperti dua sisi dari satu koin mata uang. Sisi yang pertama, bahwa idola adalah orang yang diteladani. Ia menjadi panutan dan menjadi contoh yang layak untuk menjadi referensi untuk diikuti dalam pikirannya, kata-katanya, dan tindakannya. Tetapi, kata René Girard, idola itu juga punya sisi yang lain yang kita perlu antisipasi terkait dengan isu keamanan yang saya maksudkan itu terhadap sosok muda bersinar sang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahwa René Girard ketika bicara tentang idola dalam teori kambing hitam itu juga dimaksudkan sebagai sosok yang dihormati, diteladani, dijadikan panutan dan referensi, tetapi sebetulnya ia adalah tokoh yang sekaligus dibenci oleh banyak orang. Dalam konteks itu, teman-teman, saya izinkan untuk menawarkan sebuah perspektif bahwa sekarang ini isu keamanan adalah isu yang sangat krusial untuk kita antisipasi bersama-sama. Gerakan Jaga Gibran itu adalah gerakan yang sangat penting untuk memastikan bahwa Gibran sebagai Wakil Presiden bersama sang Presiden Prabowo Subianto harus ditempatkan sebagai tokoh yang sama-sama memiliki pos jabatan strategis dan menentukan dalam arah politik dan demokrasi tanah air kita saat ini. Karena itu, gerakan Jaga Prabowo Gibran, khususnya sosok muda penuh harapan, Gibran Rakabuming Raka, harus menjadi kesadaran dari banyak pihak. Mengapa? Karena ketika
sosok yang bernama Gibran semakin menjadi pusat perhatian oleh karena sepak terjangnya makin menjadi panutan dan referensi banyak orang. Maka isu di seputar keamanan terhadap diri pribadi dan keluarga dari Gibran Rakabuming Raka menjadi keniscayaan untuk diberi perhatian dan porsi penting. Karena sekali lagi, tanpa membuat kita harus tegang dalam suasana yang penuh dengan kehangatan dan rasa kepercayaan di antara kita, tetapi kita tidak boleh lengah bahwa selalu saja posisi idola itu selain adalah panutan dan perlu dijadikan rujukan dan referensi yang membanggakan, karena muda selalu mempunyai harapan-harapan bagi kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat kita, bahwa kita punya harapan dan masa depan yang baik melalui tokoh yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Tetapi teman-teman, Rene Shiratt memberi pesan bahwa idola itu selalu punya sisi yang lain. Sisi bahwa sang idola itu sekaligus orang yang dibenci oleh orang tertentu, termasuk oleh kelompok-kelompok yang memiliki pandangan-pandangan yang berseberangan, dan selama ini garis politiknya benar-benar diametral, menentang dan bersikap sangat konfrontatif terhadap kinerja dan sepak terjang politik dari tokoh yang diidolakan tersebut. Karena itu teman-teman, isu di seputar keamanan Gibran Rakabuming Raka hari ini harus semakin membuat kita sadar bahwa idola itu sangat terbuka dan sangat mudah dan sangat rentan untuk selalu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu orang-orang terdekat dari Gibran Rakabuming Raka harus menciptakan kondisi yang memastikan bahwa tidak boleh ada secelah apapun, setitik kelemahan apapun yang membuat ada potensi bahwa keamanan di seputar tokoh yang bernama Gibran itu dapat membuat proses demokratisasi dan politik di tanah air kita terciderai, karena ada orang-orang yang punya maksud-maksud yang tidak baik dan menyembunyikan kepentingan-kepentingan yang saya sering katakan kepentingan palsu di seputar demokrasi yang sudah arahnya baik pada saat ini. Karena itu teman-teman, gerakan Jaga Prabowo Gibran itu adalah gerakan yang harus masif, dimampukan dan dimungkinkan oleh siapapun untuk menciptakan kondisi kehidupan berbangsa, bernegara, atau kehidupan demokrasi kita di tanah air kita, yang membuat kita menempatkan figur-figur publik, tokoh-tokoh publik kita leluasa dimanapun dan kapanpun menghadirkan diri dengan satu pesan bahwa kehadiran mereka dimanapun berada itu selalu menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Karena itu Gibran dan isu di seputar keamanan adalah isu strategis untuk ditawarkan bagi perspektif ruang publik virtual kita, bahwa tokoh ini adalah tokoh yang sekarang banyak diidolakan oleh orang-orang yang sama-sama melihat bahwa ada harapan yang ternyata telah dibagikan oleh Gibran, setidaknya dalam pidato tanpa teks di hadapan forum kepala-kepala daerah. Kemudian penyampaiannya yang juga sangat bernas dan cerdas ketika ia membuka pidatonya di hadapan kepala-kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana ia mampu tampil mewakili sang presiden ketika memimpin upacara Hari Pahlawan Nasional. Bagaimana kita melihat sosok yang bernama Gibran adalah sosok yang sangat karismatik, dan ia memperlihatkan tanggung jawabnya yang sangat luar biasa dan tampil mewakili Indonesia dan mewakili sang presiden Prabowo Subianto yang tidak ada di tanah air, tetapi tugas-tugas yang dilaksanakan demi
panggilan kenegaraannya itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sikap yang sangat berdedikasi dan integratif. Karena itu teman-teman, saya ingin menawarkan pandangan ini, bahwa sekarang ini sosok Gibran adalah sosok yang penuh dengan harapan. Potensinya yang sangat besar itu menjadi celah bahwa ia di satu sisi adalah tokoh yang diidolakan, tetapi di sisi lain peringatan René Chirac bahwa idola itu sekaligus adalah tokoh yang berpotensi dibenci, itu jangan sampai menjadi celah yang melemahkan kita, bahwa isu di seputar keamanan terhadap Gibran dan keluarganya itu menjadi celah yang bisa disusupi oleh siapapun, kepentingan-kepentingan jangka pendek yang bisa memperkeruh dan menciderai demokrasi kita yang berjalan dengan baik dan penuh harapan demi Indonesia yang lebih baik ke depan.